Jangan dengerin lagu Top Gun pas lagi nyetir, bahaya. Oh, feel-nya Dapet banget soalnya kayak gue pengen terbang juga kan lama-lama gitu. Ketek Iya, naik. iya, jangan ya. Oh, jangan. Oke. Hai semuanya, balik lagi ke acara Gori Stream. Nah, kita udah nyampe episode 22 nih. Buat hari ini kita ada guest star spesial dari alumni kita sendiri. Coba perkenalkan diri dong, Kak. Apa aja nih? Nama, kuliah di mana, angkatan berapa, siapa? Siapa? Oke, siap. Nama gue Salvaditya Tama. Gue sekarang kuliah di Universitas Indonesia. Gue angkatan 2020. Gitu aja dulu ya. Kan nanti lu banyak nanya lagi kan pasti. Oh, boleh. Nah, pertanyaan pertama nih. How's 2022 going so far for you? How's pandemic Itu. treating you gitu? Jadi dari awal pandemi. Dari awal pandemi. Kalau awal pandemi itu a weird spot ya. Yeah. Apalagi buat anak-anak angkatan gue karena nanggung banget posisinya. Ya kan? Kita udah mau tamat SMA di mana kita harus ya perpisahan gitu, prom dan lain-lain. Tapi malah kena pandemi gitu. Mungkin di awalnya kita banyak yang seneng ya. Karena libur gitu ya. Gue inget banget tuh awal zaman-zaman awal Maret apa April itu yang awal pandemi itu? Maret ya awal pandemi itu tuh gue inget banget tuh main game sama teman-teman angkatan gue tuh bisa sampai pagi setiap hari dan kita ya udah enjoy aja gitu. Tapi lama-lama kita mulai ngerasa nih kayak wah ini kok nggak kelar-kelar nih gitu dan banyak teman gue juga yang makin bete ini nggak jadi prom gini-gini. Penat lah ya. Iya, jadi kayak ya udah akhirnya jadi yang berawal dari yang seru kita bawa seru tapi akhirnya malah jadi sedih gitu. Sedih apalagi graduation juga kita ya gitu doang gitu. Graduationnya ngapain sih sendiri-sendiri gitu ya. Iya. Lu juga kan berarti SMP-nya berarti ya nggak sih? SMP-nya kan soalnya kita selisih. Iya benar. Ya kan adik gue lu sangkatan sama adik gue sih enggak? Oh enggak. Maaf salah. Di bawahnya satu ya. Jangan sotoy kayak gue ya. Tapi intinya gue sama adik gue sama lah mengalami hal yang mirip-mirip gitu. Gitu. Nah, akhirnya di awal 2020 itu ya udah gabut di rumah aja gitu karena kok sekolah udah kelar kan. Iya. Dan tapi pas itu gue belum keterima kuliah sih. Jadi gue tuh nunggu ujian mandiri which is masih bulan Juni atau Juli gitu gue lupa. Lama tuh nunggunya gue ngapa-ngapain tuh ya belajar. Cuman ya masa iya gue belajar dari pagi sampai malam. Situ serius amat gitu kan maksudnya ya belajar ada waktunya lah gitu maksudnya tapi di selain belajar gue juga bingung mau ngapain gitu karena main game mulu setiap hari kan bosan juga ya udah akhirnya tuh gara-gara pandemi gabut gitu ya udah jadi banyak waktu buat diri gue sendiri gitu artinya sih gue banyak waktu buat diri gue sendiri buat nge-reflect lah ke gue yang dulu gitu. Oke, kita stop di sini. Di stop ya. Coba. Lagi asik badannya. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh nih, kita punya game dulu nih. Aduh, udah main game aja. Udah, kita main game dulu. Mulai. Iya. Jadi gue bakal tunjukin beberapa foto lo dan lo harus bisa menceritakan secara detail lah gue maunya. Kalau lo bakal gue tanya terus gitu. Cerita di balik foto-foto tersebut. Totalnya ada 5 foto, berarti ada 5 cerita nih. Udah lihat fotonya belum? Belum dong. Oh. Lu lihatnya dari muka gue agak grogi nih. Gini ya. Sabar ya kita tunjukin dulu fotonya. Ini bunga nih ya pasti nih. Iya dong kerjaannya. Nah ini foto pertama. Gue hampir kersur. Ini foto pertama ceritanya. Ini foto tahun berapa ya? Ini 2007 apa 2008 gitu. Jadi dulu bokap gue sama kakak gue tuh emang suka ski di Melbourne. Ini kalau nggak salah di Mount Buller kalau nggak salah namanya. Okay. Nah ya udah akhirnya gue juga suka diajak ikutan ski gitu. Bisa nggak? Nggak. Itu pertanyaan terpenting ya? Yang penting berusaha. Berusahanya. Nah dulu ada namanya skiing school gitu. Nah skiing school itu disponsor Milo gitu. Nah ceritanya gue pengen ngikutin bokap sama kakak gue tapi gagal. Jadi ya gitu-gitu aja. Jadi dulu foto aja. Jadi masuk sekolah tuh nggak ada. Nggak ada. Yang penting fun. Yang penting foto aja tuh.
Keren banget tuh Heeh. pakai ski gitu. Di fotonya sih keren, cuma sebenarnya gue jatuh-jatuh mulu itu. So ini sebelum jatuh-jatuh Ini sebelum berarti? jatuh-jatuh. Oh, Gitu. Dulu tuh ada nama tekniknya kalau buat pemula tuh namanya pizza. Jadi gini gak sih? iya, Iya. jadi kaki gue tuh ya bentuknya segitiga Ah. gitu. Nah gitu aja gue nggak bisa dulu, jomplang ke depan gitu. Jadi ya sepertinya gue nggak bakat sih. Emang Dalam gak ski. bakat, Nggak yang penting have fun dan ada Yang- experience yang sendiri penting- pasti Yang penting, ya. yang penting gue bisa cerita gitu kan. Iya, boleh bagus. Nih foto kedua. Nah, ini fotonya apa nih? Ini foto bertiga nih sama adik-adik gue. Itu Sultan sama Boy. Saga. Ah. Saga pasti gitu. Saga. Hmm. Ini kapan ya? Ini mungkin gue masih SD kali ini. Gue masih SD. Ini sebenarnya kayak gimmick sih nih fotonya, kayak foto-foto gitu, Oh. pura-pura bahagia gitu. Oh gitu, kirain candid, ternyata Enggak. Gue nggak pernah kayak gitu soalnya. Jadi itu kayaknya gimmick, foto Oh, gimmick gitu. foto gimmick. Ya tapi nggak bercanda. Mungkin kayaknya itu bener deh. Gimana ya? Gue nggak tahu, cuman ya kelihatannya sih happy ya. Happy banget sih kelihatannya tuh, lihat Saganya tuh ke Ya, Sultan. ya kita anggap aja happy lah ya. Iya udah. Biar happy ending gitu. Ini lagi ngapain nih ceritanya nih? Nonton paling nonton YouTube. Mungkin kalau zaman pas itu gue nontonnya ini kali ya, Minecraft gitu. Itu Arsenal tuh bajunya tuh. Arsenal. Iya suka. Suka dong. Oh bisa gitu. Itu klub kebanggaan dari kecil gitu. Kalau Sultan kan MU tuh. Aduh MU. MU emang jelek gue tahu. Udah menang berapa tahun? 6-7 tahun Iya ya? makanya. Iya. Gue juga sih sama aja. Iya, emang. Gue malah lebih lama, 10 tahun lebih. Demi apa? Heeh. Dari gue lahir. Jadi dia tim gue tuh terakhir menang 2004. Lu ya belum Mending lahir kayaknya. Liverpool. Ya lu Liverpool ya. Iya. Ya, itu. Udah kita nggak usah diomongin. bahas Nggak itu. usah bahas, nggak usah Ntar bahas. berantem ya. Tim gue cupu soalnya, nggak usah dibahas. Oh, berarti dia mengakui. Gue mengakui. Boleh, gitu. boleh. Ini lucu-lucu ya pemilihan. Aduh, Nah, ini ini baru nih. foto apa nih? Ini foto baru banget nih. Ini sekitar sebulan 2 bulan yang lalu nih. Gua ke Brisbane. Iya. Gua mau ngeliat sekolah gua gitu-gitu kan. Mhm. Jadi sekalian nengokin Oh, ke check out Brisbane. gitu ya. Nah, fun fact ini tuh gua fotonya di kayak gereja gitu. Bukan beribadah ya. Tapi ingat dari foto di gereja Sabar ya. dulu. Jadi di Brisbane ini salah satu tourist spot di sana. Mhm. Jadi gereja ini fungsinya diubah jadi restoran gitu. Jadi dia tuh sekarang jadi kayak restoran apa Jadi ya? buat public place. Jadi dia jadi kayak restoran diner gitu. Jadi pancakes gitu-gitu. Ngerti. Gitu. Jadi ini salah satu tourist spot ke Brisbane gitu. Jadi church tapi dalamnya pancake semua gitu. Jadi kalau ada yang ntar ke Brisbane boleh dicek, tapi gue lupa namanya. Nanti cari sendiri. nanti cari sendiri ya. Oh, kita cari. Lu cari pancake Brisbane. Church. Udah. Itu bakal keluar sih Iya. kayaknya di Google. Ya Oke, udah. kita lanjut ke foto selanjutnya. Nah, ini apa nih? Ini Nah, apa nih maksudnya nih? Itu gue botak di situ. Gue Kelihatan sih kalau. kelihatan ya. Jadi Botak jongkok. botak ini jongkok. gini. Nyalain kompor. Ini gue bikin apa ya? Dodol apa? Dodol. Gue nggak ngerti juga nih gue bikin apa. Oh, ini pas gue live in. Oh, live Gue live in ke in. Vel, kita live in di mana Vel? Pangandaran. Kita live in ke Pangandaran. Terus desa gue tuh namanya Iya. Nanggewer. Oh, Nanggewer. Gue masih ingat tuh Nanggewer. Nah, bapak gue di situ, bapak gue yang ngejagain gue di Nanggewer itu, dia tuh kerjaan sehari-harinya dia ngambilin gula aren dari pohon, gitu. Jadi dia manjatin pohon gitu. Jadi ini ada fun fact gitu. Kan katanya kita bakal bantuin bapak kita kerja di sana Iya. kan. Ya udah, gue penasaran dong, ini bokap gue apa sih kerjaannya di situ. Iya. Pas hari pertama gue inget tuh jadi pas itu gue roommate-nya Bisma. Nah, gue sama Bisma dibawa ke hutan gitu. Bapaknya ini kemana nih gitu kan. Terus tiba-tiba bapaknya manjatin pohon gitu. Gak disuruh manjat juga? Nah, itu gue, wah ini serius nih gue manjatin gue. Ternyata enggak, aman. Kalau itu gue manjatin gue jatuh fix udah. Itu gue udah nggak mungkin selamat sih. Soalnya beneran tinggi banget. Iya, pasti gue. Tinggi banget. Jadi kayak yaudah, akhirnya kita bantunya gini-giniannya aja lah yang Yang simpel aja. bisa Kayaknya dikerjakan. bapaknya juga nggak percaya sama gue sih. Dia kayak kurang convincing mungkin, iya. Ini anak kayak kurang Kurang, meyakinkan iya. nih, gue suruh manjat pohon kayak nggak mungkin sih gitu. Jadi kita suruh yang gampang-gampang aja. Nah, dari pertanyaan ini kan live in nih, kan tahun depan gue live in harusnya. Oh, iya? Iya harusnya gue udah Oh, iya? live in, iya. Nah, experience live in yang paling lu inget tuh apa sih? Simpel aja sih. Jadi gue inget banget rumah gue sama Bisma Mhm. itu salah satu yang paling ujung di desanya.
Berarti pojokan banget. gitu ya, ngerti. Pojok ke bawah sebelah hutan gitu. Mm-mm. Sedangkan kita kalau di sana sering pulang malam. Dan beda kan di sana pulang malam bukan kayak di Iya, legenda iya. yang banyak lampu-lampu. Iya. Ini gelap. Kalau malam ya udah gelap gitu. Paling lampu dari rumah-rumah sebelahnya. Oh iya, ngerti. Tapi kalau di sana rumah kan nggak sebelahan persis kayak di sini. Jadi Gimana tuh? jaraknya jauh-jauh gitu loh. Oh, karena jadi kan ada bukan lahan kosong. karena kan bukan klaster kan. Ah. Ya udah, jadi setiap kali pulang malam gitu gua sama Bisma ya udah lari-lari aja gitu. Jadi jujur aja. Maaf ya Bis, ini aib lu gue yang ngeluarin. Tapi ini aib gua sama Bisma bersama. Oh, iya, boleh. Hibrid Udah ya, lucu banget takut lagi. ya. Iya. Enggak, tapi itu emang serem banget sih. Soalnya kita kalau gue inget banget tuh malam terakhir yang paling serem. Itu gue pulang jam berapa ya? Itu udah gelap banget lah. Iya. Terus gue sama Bisma kayak, ini gak enak banget nih. Oke, kan tadi udah ceritanya tuh lucu banget tuh, udah lari-larian tuh kayak tuh. Kita lanjut lagi foto selanjutnya. Ini kenapa gue bongkar aib sendiri ya di sini? Nah, ini apa nih foto? Wih, ini Keren banget nih, kayak sibuk banget. so sibuk gitu. Oh. So sibuk. Enggak, jadi ini gue jadi apa ya? Gue jadi show director pas itu, pas La Mostra. Yang nyuruh tuh siapa ya? Mr. Shandy atau Dama ya, gue lupa. Pokoknya antara dua itu nyuruh gue jadi show director. Tapi gue minta pokoknya gue harus didampingin sama si Dafrat nih, Dava Raditya gitu. Ya udah, Kenapa tuh harus didampingin? nggak tahu. Oh, mau. nggak, tapi soalnya pas itu gue emang lagi sering kerja bareng Dafrat kalau nggak salah. Terus ngerasa cocok gitu. Kalau nggak salah ya, gue lupa Iya. juga. Tapi kalau nggak salah alasannya itu deh. Oh. Jadi lebih klop gitu. Oh iya, maksudnya. ngerti. Tapi akhirnya pas itu gue sama Dafrat, sama Vina, sama Dama tuh berempat ngurusin kayak perihal sekitar stage-stage-nya gitu, gitu. Terus alhamdulillah ya apa? Lancar. Bagus kak. Emang lu nonton? Nonton. Oh, nonton. Emang siapa yang nyanyi? Lupa gue. Ya kan, bohong. Nonton bukan nonton. Ini 2 tahun sebelum ini ya? Yang terakhir. Yang terakhir. Iya, nonton. Tenang. Yang ada siapa sih? Siapa? Kahitna ya? Salah. Siapa? Oh, Sheila Seven. Nah, ya nggak tahu ya. Masih artis Indo. Ini Mas saya sibuk gitu. Sibuk Dia sibuk apa? pacaran palingan di samping. Sampai lupa nonton acaranya dia. Terus ini kan pasti banyak pelajaran diambil dari ini nih. Bisa sebutin nggak sih pelajaran apa aja kan? Siapa tahu angkatan gue ngurusin ini juga. Amin. Iya. Sebenarnya kalau menurut gue, ini menurut gue, kalau nge-run event tuh sebenarnya bukan hal yang sulit gitu. Iya. Cuman perlu kepribadian yang kuat, dalam arti kata dalam hari H tuh banyak hal yang bisa berubah gitu. Harus Kita harus expect for the worst. Iya, Gitu. apa? Jadi kita harus make bold decisions Iya. gitu pada hari H gitu. Sebenarnya kalau ngerancangnya menurut gue event organizing itu bukan hal yang rumit gitu. Bisa dipelajarin, nggak sulit gitu. Cuman ya itu pas hari H-nya itu adaptability kita itu yang diujikan banget. Apalagi itu ketuaannya harus diandalkan. Iya gitu. Jadi kita harus benar-benar adaptable sama ya berani take risk and decisions gitu. Itu yang penting kalau event menurut gue. Gitu. Okay. Dan buktinya pada hari H itu banyak hal yang terjadi gitu. Mungkin salah satu hal ini gue buka aib lagi. Salah satu hal ya walkie talkie-nya itu nggak jelas. Awalnya gue kira gue yang budek kan. Tahunnya emang walkie talkie-nya. Apa sih sebetulnya HT bukan walkie talkie, jelek banget walkie talkie. Kayak mainan bocil. Iya, itu mah mainan bocil. HT-nya tuh suaranya kresek-kresek. Dan sebenarnya H-1-nya tuh gua Dama, Vina sama Dafra tuh udah notice. Jadi kita beli kayak semacam earpiece gitu. Oh, earpiece on the spot tuh belinya. Malam. Tapi earpiece gua nggak bisa. Dari semua orang earpiece gue yang nggak bisa. Kenapa tuh? Lu bisa tanya Dafra ntar. Gue inget banget. Earpiece gue doang yang nggak bisa, seinget gue. Makanya lu lihat tuh Dafra kayak masih pakai deh di situ. Nggak, ya pokoknya dia tuh masih pakai. Gue nggak pakai. Karena earpiece gue rusak. Terus secara komunikasi gimana? Nah ya udah ya gitu, salah satu kendalanya. Maksudnya gitu. Jadi gue harus ya gini, gue tempelin tuh HT ke gitu. Dama gimana Dama? Mr. Habib gitu. Oke. Gitu lah. Boleh seru juga tuh kayak ngurus rencana. Semoga ada ya guys. Ditunggu kalau ada. Amin. Kalau ada kapan? Ada ini? Ada nggak mungkin tahun ini sih. Nggak mungkin tahun ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nih kan Kak Salva tuh salah satu murid yang lulus di tahun pertama pandemi kan ya? Iya. Nah, berarti lo nggak ngerasain masa-masa terakhir SMA lo dulu? Kita kan lanjutin pertanyaan lanjut tuh. Sebenarnya ngerasain sih.
sejujurnya. Jadi kayak yang gue nggak rasain tuh kayak prom, yang acara-acara formalnya gue nggak ngerasain. Ingat. Prom, graduation gue nggak ngerasain. Tapi kayak kebersamaan di akhir-akhir itu gue ngerasain. Oh berarti ada dong. Ada. Oh berarti bagus banget. Untungnya masih ngerasain ya. Soalnya kita ngerasain itu bener-bener kita kena pandemi bener-bener di akhir. Jadi untungnya kita masih ngerasain kayak 3/4 SMA-nya lah. Oh. Itu iya, alhamdulillahnya iya, ya. iya. Gitu. Kan kalau nggak salah angkatan yang di Di bawah bawah nggak ya, nggak ngerasain ngerasain sama sekali, Nah itu betul. dia. Itu yang gue kasihan sama mereka. Kasian. Iya, Oh, iya. kasihan gue. Oke, Iya. bagus berarti Iya. masih ngerasain ya. Iya. Nah, highlight mau nanya highlight nih di Nah. SMA tuh apa sih? Gue ceritain gitu. Gue di SMA ngapain ya dulu ya? Gue tuh di SMA kerjanya main doang dulu. Jujur, gue Jujur. jarang banget ngeliat namanya Salva keluar kelas. Nggak tahu. Iya. Gue dulu tuh nggak kelas 12. Eh, Kelas 12 gue kayak udah males aja ngapa-ngapain gitu. Iya, Jujur. awal SMP ngeliat lah, Iya, terus iya. tiba-tiba ngilang gitu. Iya, gue tuh awal kelas 12 tuh udah kayak aduh, udah males aja gitu. Oh, Ngerti gak sih? iya, Kayak ngerti. udah pas itu gue ngerasa udah pengen kuliah aja gitu. Oh. Jujur aja gitu. Langsung kuliah dia Iya. cepet-cepet. Iya. Tapi seru kuliah, serius. Oke. Nah, kelas 10, kelas 11 gue masih sering keluar. Kelas 12 tuh gue udah kayak Udah males gitu. udah ya? males Iya. gitu, kayak nggak ngerti deh. Di- Soalnya lu bayangin, kan lu di Glory dari kapan? SD. Lu dari SD. Ya sama gue juga dari SD. TKS. Ya gue kayak sama. Ngerti gak sih? Kayak Vibe-nya keluar sama terus aja iya, ya. iya. Sebenarnya gue agak kepikiran kenapa gue nggak pindah ya SMA-nya. Iya. Biar kayak seenggaknya ada Experience baru. baru. Sejujurnya gitu Mas Zaya. Jadi Iya. gue merasa kayak ngulang iya. ngerti gak sih? Jadi kayak ya udah gue tidur aja gitu. Oh, iya. Maaf gue kayak keras gitu. Iya, nggak apa-apa. Menurut gue kenapa gue nggak, alasan itu juga sebenarnya pernah muncul di gue sendiri gitu kan. Tapi balik lagi, angkatan gue tuh salah satu angkatan paling banyak tahun ini kan. Oh, Jadi iya 120 anak. Oke. Ya 120 anak 6 kelas. 6 kelas. 6 kelas, nanti kelas 11-nya ada 7 kelas. Itu udah salah satu angkatan paling banyak dan menurut gue dari situ untung situasi teman-temannya jadi berubah juga. Jadi kayak gue nggak terlalu Iya. nyesel nggak pindah Iya, lah gitu, paham, ngerti nggak sih? paham, paham. Karena orang-orang yang baru-baru lagi Paham, gitu loh. paham. Ingat-ingat. Iya. Gitu lah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hmm. Waktu 2020 nih, when the pandemic hit, apa momen yang paling berkesan dari pandemik itu? Paling berkesan ya apa ya? Saya kan mostly orang-orang tuh punya satu momen tertentu di mana titik awal mereka berubah jadi pribadi yang lebih baik gitu kan. Do you have any pandemic blessing? Ya itu sih yang gue udah mulai ngerasa hampa gitu, gue udah gabut. Itu kan momen gue switch gitu sebenarnya. Oh. Gitu doang sih sebenarnya. Mungkin keduanya yang pas gue keterima di kampus gue ya. Itu jadi kayak wah, ini chapter baru. Oh, buat hidup ngerasa, berarti baru kerasa di situ ya? Iya. Dan kerasa banget kan. Ini agak off topic sih. Cuman ya ketika gue masuk kampus baru kan bener-bener melting pot istilahnya. Karena kan kalau di Glory kan mungkin mayoritas 70% 80% Cibubur. 70% 80% Cibubur lah gitu. Bahkan bisa dibilang 90%. 10%, iya. Sedangkan di kampus gua ini bener-bener dari seluruh Indonesia Iya. kan. Gitu. Jadi gue belajar perspektif baru, orang-orang baru gitu. Dan itu menurut itu exciting Itu buat gue. pasti exciting banget. Gue juga Iya. suka banget yang Iya kayak kan? gitu bertemu orang baru. Iya, jadi gue di kampus tuh gue merasa kayak diri gue yang baru tuh keluar gitu. Boleh. Berarti bagus tuh pokoknya. Gitu. Membuka hal baru. Terus dengar-dengar nih, a friend of mine told me that you love music. Sekarang lo lagi suka musik apa sih? Jazz, pop? Ini apa ya? Kalau gue any music sih, in general gue suka musik apa aja. Cuman kalau gue disuruh pilih banget tuh gue suka banget pop 80-an gitu. Mungkin yang paling terkenal Bee Gees kali ya, yang paling terkenal. Jujur gue nggak tahu. Kalau nggak, Bee Gees tuh ini loh, How Deep Is Your Love, yang sempat ramai di TikTok. Gue nggak mau nyanyi ya, gue nggak bisa nyanyi. Soalnya gue tadi pengen meragain tapi gue lupa gue nggak bisa nyanyi gitu. Jadi kita stop di situ kayaknya. Stop di situ. Ya, ntar kita cari tahu ya lagu itu. Terus musik yang paling lagu yang paling lu suka dengerin tuh sekarang tuh? Kalau sekarang apa ya? Kalau sekarang tuh gue lagi suka dengerin lagu Top Gun. Oh, yang baru Iya, itu. gue lagi nonton, gue abis nonton Top Gun mulu kan. Nyokap gue juga pencinta Top Gun Iya, banget. tuh tahu tuh kan nontonnya sama nyokap gue. Iya. Gitu. Ya gue kemarin sempet nonton Top Gun lagi papasan sama nyokap lu. Dia kayak nonton lagi gitu. Iya lagi gitu. Itu bagus tuh Iya. lagunya. Nah lagu-lagunya gue lagi suka dengerin ulang gitu, keren soalnya.
Oh, gue jadi suka halu, wih gue pilot deh. Ntar mobilnya terbang di bawah Iya, dia. wah. Oke. Jangan ya. Oh, Jangan dengerin lagu Top Gun pas lagi nyetir, bahaya. Oh, feel-nya dapet Feel-nya banget. dapet banget soalnya kayak gue pengen terbang juga kan lama-lama gitu. Cetek Iya, naik. Iya, jangan ya. Oh, jangan. Oke. Nah, terus siapa sih penyanyi favorit lo? Band atau penyanyi? Penyanyi dulu. Penyanyi abis dulu. Itu baru band. Susah nih. Mungkin Jason Mraz. Oh, Jason Mraz. boleh. Itu bagus sih. Nah, cuma tapi nanti ya pasti pas gue pulang mungkin, aduh, kok gue nggak kepikiran ya gitu. Oh. Tapi untuk saat ini Jason Mraz. Boleh. Jason Mraz. Terus kalau band? Beatles itu all time favorite gue. Boleh. All time favorite All ya. time favorite. Kalau yang lokal itu kan sebenarnya. Oh iya benar juga ya. Iya. Lokal kalau band itu gue antara Dewa. Atau nggak Malik. Boleh. Dewa atau nggak Malik. Terus pas banget mereka baru collab tuh, kalau lu pada tahu. Si Bunga pasti tahu tuh, baru nonton. Jadi Dewa sama Malik tuh baru collab, si Malik tuh nyanyiin lagu-lagu Dewa gitu. Keren banget. Oh, keren banget. Kalau penyanyi Indonesia nih? Nah, ini susah nih, gue nggak ada soalnya. Bentar. Penyanyi Indonesia. Iya. Nggak ada sih. Gue ada sih, tahu Teddy Aditya nggak? Itu loh. Itu gue. Menurut gue Gue siapa ya? lagunya underrated banget dan gue suka. Teddy Aditya lagu ini. Yang Just You, terus kayak apa lagi ya? Lu mau nyontoin nyanyi Nggak bisa mau, juga? karena gue nggak sama. bisa. Gue nggak bisa Iya, nyontoin gue nyanyi. juga nggak Maaf bisa. ya, lu cari sendiri aja ntar. Iya, ntar cari sendiri aja Iya, pokoknya. iya. Udah, kita lanjut deh, soalnya Lanjut kita deh. nggak ada yang bisa Nggak ada yang bisa nyanyi, nyanyi, ya nggak ada yang bisa kita- peragain. Kita lanjut aja. Kan udah keterima nih di kuliah dan udah banyak yang ini nih udah banyak yang jalan gitu kan sekarang. Mimpi lo apa sih? Kayak mimpi terbesar dalam hidup lo kan udah Oh. banyak yang kecapai juga nih. Aduh, ini susah nih pertanyaannya. Gue kira lo mau nanya mimpi gue di kuliah gitu. Enggak, mimpi lo terbesar tuh apa gitu? Ya mimpi terbesar yang pastinya jadi sukses lah ya. Itu amin, Yes. amin. Kalau gue menjelaskannya agak susah. Cuman intinya gue memiliki visi gue di mana 10 tahun lagi gitu. Ya gue ingin mencapai itulah. Jawabannya sangat ini ya. Sangat berpoin Iya. ya. Yang penting sukses. Iya, gitu. tapi low key gitu jawabannya. Low key, Iya. boleh. Gue takutnya kalau gue ngomong kan kayak menjanjikan gitu, ngerti gak sih? Kayak Oh iya. ngerti gak sih nanti orang kayak convincing iya, kayak ntar kalau misalnya amit-amit iya, gitu kan. iya, ntar nggak kesampean, orang marah. Oh, ya. iya, ngerti. Kayak ada yang mau nonton aja. Enggak, canda. Ada dong, ada yang mau Ada. nonton dong gitu dong. Iya. Nah, masuk jurusan Fasilkom ya? Enggak, Apa? Ilkom. Oh iya. Enggak, gue gimana ya? Jadi Fasilkom kalau di Apa tuh? kampus gue tuh ilmu komputer. Oh. Gitu. Ini fun fact. Jadi Oh. jadi kalau di kampus gue tuh Ilkom itu komputer. Kalau gue kom doang gitu. Fun fact. Oke, berarti dia manggil kom. Iya, Oke. kom jadi kayak kita kalau manggil tuh kom aja gitu. Oke, boleh. Kom gitu. Double degree ya? Double degree. Double degree. Rencananya bakal ke Brisbane kapan sih? Bentar lagi, gue berangkat ke Brisbane itu Juli awal. Juli awal. Bentar banget lagi dong. Bentar lagi gue. Tinggal, ini tanggal 22 ya? Dua minggu lagi lah. Iya, 2-3 lagi. minggu. Oke. Bentar lagi gue. Kenapa milih Brisbane dari semua ini? Ini jujur aja ya langsung ya. Jadi dari semua partner universities yang ada di Australia, yang paling bagus itu yang di Brisbane. Secara statistik ya, gue nggak bisa menilai kayak langsung ya. Iya, Cuman kalau secara statistika yang kita bisa lihat, dia bisa dibilang salah satu yang paling bagus gitu. Berarti ngikut statistik. Tapi kalau secara kota, gue sebenarnya agak lebih menyerong ke Melbourne sebenarnya. Setuju sih. Iya kan? Tapi secara akademis Brisbane. Dan akhirnya gue decide Brisbane ya. Karena sejujurnya kuliah gue yang di Brisbane ini juga cita-cita dari kecil. Gue emang pengen sekolah di situ. Ngerti. Berarti cita-citanya satu udah tercapai nih, alhamdulillah. Oke, bagus. Kenapa lu pengen banget sih masuk kom berarti ya bahasanya ya? Dari SD. Kom. Oke, what's so special about it gitu loh? Iya. Apakah salah satu orang tua lu juga dulunya ngambil jurusan komunikasi? Iya, betul. Bahkan semua kakak gue ambil kom semua. Oh. Tapi gue ngambil kom bukan gara-gara itu ya. Cuma kebetulan aja. Kakak-kakak gue kom semua. Nggak tahu dari kecil tuh gue tertarik tuh di dunia broadcasting gitu kan. Itu kan termasuk kom. Udah dikenalin juga dari kecil. Dari gitu kecil ya? juga. Jadi kayak tertariknya dari situ kan. Iya.
Tapi kan makin kesini gue ngerasa pertelevisian kan makin nggak oke. Nggak oke, ha. Tapi akhirnya ya gue tetap join kom aja, kayak nanggung gue dari kecil. Oh, ngerti. Boleh. Iya kan, akhirnya gue tetap jalanin tuh di kom. Tapi akhirnya ya udah seru-seru aja gitu. Bagus. Anak-anaknya asik, Asik. pelajarannya asik, dosennya asik, happy lah gue gitu. Menarik nih komunikasi. Gue yang sebagai anak yang masuk kriminologi tertarik masuk Siap. komunikasi. Boleh. Nah, gue juga dengar lagi nih, lo tuh orangnya aktif banget ya berorganisasi. Lumayan. Oh, so far udah berapa organisasi atau acara yang dipegang? Berapa ya? Banyak sih. Gue selama kuliah ya, lumayan banyak. Gue aja lupa. Dengan banyaknya kegiatan lo itu, lo masih bisa fokus kuliah nggak sih? Masih. Oh, berarti bisa multitasking? Awalnya. Awal. Jadi ada awalnya nih. Awalnya. Gue makin kesini makin kayak overwhelmed gitu. Oh, pasti. Iya. Sebenarnya bisa aja, cuman guanya nggak maksimal secara performanya. Ngerti nggak sih? Ngerti. Jadi lebih maksimal satu-satu gitu. Iya, awalnya bisa banget. Gue malah seneng banget gitu kan. Wih gila, asik, banyak kegiatan, ketemu banyak orang baru. Tapi lama-lama capek kan. Terus cara nyari solusi keluar dari situ tuh gimana? Gue kelarin semuanya. Oh, dikelarin. Gue kelarin semua. Terus berarti udah berkurang nih organisasi? Udah, gue sekarang kayak fokus dalam beberapa hal doang. Gue bahkan udah nggak ikut organisasi lagi. Bagus. Jadi gue kelarin periode gue yang kemarin, gue udah nggak ikut lagi. Bagus, berarti udah milih yang baik aja yang bisa dikerjain langsung gitu ya. Boleh. Berarti pernah dong ngerasa burnout gara-gara kegiatan-kegiatan. Ya, oke. Tapi dari burnout kegiatan-kegiatan itu, lu masih suka nyari kesibukan nggak sih? Masih. Cuman sekarang ya gue lebih fokus. Biar hasilnya maksimal ya. Hasilnya lebih maksimal gitu. Karena jujur masih membekas nih gue. Dari gue yang multitasking itu, kepala gue jadi agak ruwet gitu. Ngerti gak sih? Oh, ngerti. Ngerti gak sih? Kayak nempel aja gitu, kok ruwet gitu. Padahal sebenarnya nggak serumit itu, ngerti gak sih? Yeah. Cuma kepala kita jadi apa ya? Karena kebiasa jadi ini. Jadi kayak ruwet mulu gitu, aneh gitu jadi. Ngerti. Nih, kan udah sibuk banget walaupun udah berkurang kali ya. Terus kayak me time atau free time lu tuh bener-bener berharga berarti kan? Terus what do you do on your free time? Gue tiduran aja. Gue tiduran nonton. Me time ya, bener-bener me time. Nonton. Nah, nonton udah. Film yang ditonton apa nih? Suka genre apa nih? Banyak nih. Gue banyak jujur. Yang paling suka apa? Genre dulu. Komedi. Gue sitcom, gue suka sitcom. Jadi kayak Friends, Modern Family. Berarti kita 100% kebalikan. Oh, kebalikan lo apa? Gue gak suka. Horor. Nggak suka gue. Terus? Sukanya action, crime, thriller. Jadi lu kalau gabut nontonnya gitu? Iya. Yang mikir-mikir lo gak sih kalau film gak mikir dan cuma ketawa-tawa doang, gue gak nemu funnya. Oh, lu gak suka? Kan gue soalnya kan buat gabut, ngerti gak sih? Iya, ya udah ya, gue cuma mau ketawa-ketawa blow on aja gitu. Lucu gitu. Ngerti gak sih? Ingat. Oh, lu gak bisa ya? Gak bisa banget sih. Berarti boleh. Berarti film paling disukain tuh apa? Tapi film favorit bukan komedi ya tapi. Oh, apa? Lah, bisa gitu ya, boleh. Romcom. Komedi juga sih, romance komedi. Iya. Apa tuh? Banyak gue nggak bisa nyebutin. Nonton La La Land. Nonton. Gue nggak nonton La La Land Ya, karena gue nggak bisa. Ya. Sumpah. Tapi jujur ya, ini hot take nih. Apa? Hot take. Menurut gue La La Land biasa aja. Ini Gue setuju sih. Iya. Gue nonton awal doang terus gue kayak bosan terus kayak udah gitu. Nggak, jujur menurut gue kayak bagus cuman nggak not for me gitu. Iya, ngerti. Gue juga. Ini udah nih La La Land fanbase-nya langsung ya maaf ya, jangan di-tag, mohon maaf kalau fanbase bagus tapi nggak buat kita aja baby. Iya. Oke. Kita sekarang bahas sedikit kali ya tentang project lo yang lagi berjalan sekarang. Apa tuh? Kan? Apa tuh? Ada Jakarta Town Festival ya. Siap. Ceritain dong gimana lo bisa jadi koor acara dan kesibukan lo tuh ngapain aja jadi koor tuh? Sebenarnya panjang nih cerita. Awal mulai deh. Dan bahkan teman-teman gua, alumni Glory juga banyak yang ikut juga gitu. Oh, berarti bukan lo doang. Bukan gua doang. Enggak banyak sih. Cuman ya ada lah. Oh, ada. Ada. Oh, boleh. Gue nggak tahu sih ini boleh diceritain apa enggak. Cuman intinya di awal pandemi itu gue diajak buat bikin acara musik, festival musik gitu. Nggak awal pandemi sih, pertengahan 2021 lah gitu. Berarti udah mulai bebas lah ya? Enggak juga. Jadi dia ngajak gue itu persis sebelum Delta. Lah,
Oh, berarti itu pertengahan terus belum dikit Tapi gitu. itu lagi mendingan tuh, lagi kayak Oh. orang mulai agak bingung nih, ini apa sih COVID gitu. Ngerti. Tapi abis itu kena Delta. Ah. Jadi ini persis sebelum Delta. Oh. Persis sebelum Delta diajakin lah gue, ini shout out, ada namanya Arya Adipati. Gitu. Dia ngajakin gue sama ada namanya Wafi buat bikin festival musik gitu. Oh, asik. Ya, tapi ya pada saat itu ya gue juga mikirnya kayak gila juga lu gitu. Buat Dalam ini. hati gue ya, Iya. sejujurnya dalam hati gue ya gila juga lu bikin Lagi festi- pandemi gitu kan ya. Iya, habis itu kena Delta pula. Itu gue makin kayak bener nih feeling gue gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata jadi juga gitu. Asik. Alhamdulillah Alhamdulillah gitu. terjalani juga. Perjalanannya panjang banget tapi alhamdulillah Pastilah dari pertengahan sampai setahun lebih dikit. Iya. Jadi wah, lama banget. lama banget iya. Tapi sayangnya gue nggak bisa datang malah nanti karena gue ke Australia kan. Oh iya. Iya. Lah, berarti ngurusinnya ntar Ada yang gantiin gue. Oh, ada yang diganti. Ada yang gantiin Oke, gue. boleh. Gitu. Terus apa sih yang spesial dari J-Town Fest ini? Aduh, ini gue kayak promo nih jadinya. Boleh silakan promosi siapa Jadi tahu. gini, sebenarnya J-Town ini kayak festival-festival lain pada Mhm. umumnya, ya festival gitu. Cuman yang pengen kita angkat itu kan dari namanya Jakarta. Mm. Gue ngerasa belum ada acara yang kayak mengangkat Jakartanya banget gitu. Kayak dari kayak UMKM-nya, festival ya. Kita ngomongin Festivalnya sendiri ya. specifically festival ya, bukan acara-acara kayak PRJ beda Iya, itu beda ya. iya. Gue ngerasa belum ada acara yang mengangkat budaya Jakarta gitu-gitunya loh gitu. Jadi di acara ini nih lu bakal banyak melihat komponen-komponen kayak Jakarta gimana sih gitu. Dari kayak nanti mungkin di art exhibit-nya atau Oh, ditunjukin juga ada nanti arsipnya. ntar makanya beli tiketnya biar Oh, lihat. silakan dibeli guys biar kita tahu Makanya beli gimana tiket. caranya. Bosnya aja beli tiketnya nih bunga gitu. Boleh. Ntar kita beli ya tiketnya. Beli ya. Kan budaya Jakarta nih, gue sendiri tuh masih kayak FOMO gitu sama budaya Jakarta. Bisa jelasin nggak sih budaya Jakarta tuh gimana? Datang aja nanti. Oh, nggak boleh jelasin. Nggak Berarti mau. bener biar kita lihat Iya, J-Town iya. aja. Jadi- Boleh guys, jadi beli tuh. Ya, nanti kayak ntar juga ada kayak tenan-tenan UMKM Jakarta gitu-gitu. Boleh. Jadi Fascinating. mungkin visi utamanya tuh kita sebagai kayak wadah apa ya buat orang-orang Jakarta tuh berkolaborasi gitu. Oh, ngerti, Visi boleh. idealisnya gitu ya. Iya, ngerti. Gitu. Oke. Nah, kan lu bakal berangkat di pertengahan Juli nih. Sedangkan acara J-Town, oh iya ini kan tadi udah dibahas ya. Nah. Berarti nanti langsung diganti dan lu nggak hadir sama sekali. Enggak. Beneran nggak hadir? Nggak tahu ya, kecuali tiba-tiba rencana Tuhan berubah gitu ya. Oh. Tiba-tiba ada yang mau beliin gue tiket pulang gitu. Kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi Iya. gue nggak mau bilang gue nggak hadir ya. Tapi kita nggak tahu. Ya kemungkinan besar Besar, tapi gue nggak hadir. iya, Nah, ngerti, kemungkinan ngerti. besar gue nggak hadir dan yang gantiin gue emang orang yang capable juga gitu. Oh, Jadi you're kayak not to worry about it. Iya, ya. iya. Gue sangat trust orang yang gantiin gue ini. Oke. Dari kecil lu tuh udah kayak emang menjaga kehidupan privasi lo ya, karena Banget. kayak bener-bener susah gitu buat nyari-nyari data lo, apalagi yang bener-bener cuma nyari itu bener-bener cuma satu orang, kayak rempong banget gitu buat nyari. Ini lu nyari Siapa data sih gue lo? ya? Lu nyari data gue ya? Lo emang orangnya private atau emang kurang senang tersorot media? Padahal kan lo emang udah dikenalin media tuh Iya, kecil gitu. iya. Dua-duanya. Jadi gue nggak senang disorot media. Gue juga emang orangnya bisa dibilang kalau gue yang ngomong aneh sih, tapi emang gue orangnya lebih low key aja gitu. Tapi itu kelihatan banget sih. Tapi di itu story. itu emang kayak dari setelannya aja gitu, kayak emang keluarga gue tuh tipenya kayak gitu. Iya, Gitu. low key. Low key gitu. Boleh. Jadi gue ngikut aja gitu. Ya udah, masa keluarga gue low key guenya hedon gitu kan nggak mungkin. Mungkin Ya mungkin aja, cuman kayak kurang iya, nggak cocok lah nggak ya. cocok gitu. Masukin ini enak ya. Nah, semua orang yang diundang ke Goristim terus kita selalu nanyain tentang love life-nya. Nah, ini mulai nih guys. Pasti kalian penasaran kan di private gitu cenah. Oh, gila ini. Dia karena that's what people love to hear kan pasti. Nah, what if Kayaknya nggak ada yang terlalu kepo deh tentang ini. kepo lah pasti. Kan udah jalan selatan, udah private banget Siap, nih siap, kayaknya. siap. Pertanyaan paling basic deh. Love language tuh lu tuh apa? Atau lu nggak percaya love language? Gue nggak percaya love language. Bagus, gue juga enggak. Gue nggak percaya. Kenapa nggak Tapi percaya? kalau disuruh pilih, kalau Iya. disuruh pilih dipaksa gitu ya, Iya. mungkin quality time ada kan? ada. Quality time.
Oh, Kalau disuruh pilih banget. Oh ya. Boleh. Kenapa nggak percaya ada love language? Ntar gue juga ngasih opini gue nih. Nggak tahu sih, gue aja kayak baru kepikiran love language itu pas baru trendy ini aja. Trendy di TikTok. Kayak ada ginian ya gitu. Kalau gue sendiri, gue kan sempet kemakan omongan TikTok. Terus akhirnya gue nanya dulu ke mantan gue, love language itu apa? Terus dia bilang kayak, ngapain sih ada love language kalau misalnya gue bisa ngasih 5-5-nya, kenapa harus ada love language gitu kan? Terus kayak dia bilang kayak, ya setiap orang ada takaran sendiri gitu kan, pasti kayak mau nggak mau nanti juga lu harus ngikut juga kan, mau lu bilang kayak tetep kayak gini, ntar kayak dia tetap berusaha buat ngasih semuanya juga kan, suatu orang. Jadi kayak makanya gue nggak percaya love language. Ya udah kalau sayang tuh ya udah pasti ada ada. Oh jadi gue jadi pengen nanya. Jadi kalau prinsipnya love language itu cuma bisa salah satu doang? Iya, love language itu biasanya tuh cuman orang tuh kayak physical touch juga suka dipegang. Oh gitu. Oh bahkan kalau dua aja nggak bisa? Bisa. Kayak misalnya gue bisa. quality time sama apa satu lagi ya. Tapi pemikiran orang-orang yang gue lihat sekarang tuh kayak misalnya gue suka misalnya ya physical touch sama quality time. Ya udah kayak pacarnya tuh bakal ngasih physical touch sama quality time doang karena misalnya dikasih word of affirmation atau yang lain-lain tuh mereka ngerasa kayak kurang gitu. Padahal menurut gue kan semuanya tuh kalau lu sayang tuh bakal ada juga gitu. Iya. Oke, gue agree. Iya, gitu kan. Oke. Terus sekarang, what's your ideal type? Nggak ada. Oh, lu nggak punya tipe? Nggak ada yang kayak harus gini. Oh, ada. Oh. Cuman kayak terlalu spesifik. Ya coba boleh kasih tahu nggak? Gimana ya? Gue bingung juga sih. Siapa tahu kan ada jodohnya nonton. Jangan. Nggak jujur gue nggak bisa ngejelasin sih tipe gue. Kayak. Gak ada sama sekali. Iya. I'll know it when I see it. Ngerti kan? Gue juga gitu sih. Ngerti nggak sih? Oh, ini tipe gue nih gitu. Tapi gue nggak bisa menjelaskannya, Mas ya gitu. Gue nggak bisa menjelaskannya. Boleh itu boleh sekali di ini. Gue jujur punya tipe. Gue kalau cowoknya nggak bandel dikit ya gitu gak bisa. Harus bandel dikit. Oh gitu. Kalau enggak ntar kesannya gue yang jauh lebih bandel gitu. Kalau enggak dengerin tuh. Iya. Bandel kalau lu mau deketin Mas ya. Jangan bandel. Kalau enggak bandelnya udah tobat gitu. Gue suka. Nih ya, karena jadi lu seneng cowok yang udah dulu bandel terus tobat. Karena menurut gue orang-orang kayak gitu tuh lebih banyak experience-nya gitu. Oh iya. Iya, jadi kayak dia bisa ngajarin gue juga gimana kayak dulu pas gue bandel gue kayak gini. Gue nggak harus bandel jadi ya, yang penting gue udah tahu ceritanya kan. Karena gue punya prinsip kalau bandel telat itu gak boleh banget. Kalau mau bandel, mau cari tahu semuanya tuh sebelum lu punya nikah ataupun kayak secepatnya lah, jangan sampai pas kuliah tuh ntar lu berantakan gitu loh. Karena pasti kuliah kan lu butuh banget tuh. Iya, itu dia. Terus red flag lu tuh jauh juga pemikirannya ya. Emang jauh banget gitu pemikirannya. Gue kayak dulu SMA kelas berapa ya? Lu 11 ya? Iya, gue paling gambar segitiga gitu ya. Sini gitu cara ngitungnya gimana gitu. Ya, gue udah jauh pemikirannya. Iya, udah jauh. Oke, red flag lu tuh apa? Apa ya? Kayak yang big no banget buat coba deh, apa yang in general deh sebutin deh. Biar gue lagi nggak kepikiran deh. Gak ada yang ada di in general tuh biasanya apa ya? Ceweknya nggak keluar malam, nggak ngerokok. Itu buat cowok-cowok ya biasanya yang gue tahu, yang gue lihat. Oh, red flag gue ngerokok sih. Ngerokok itu red flag. Terus ada apa lagi? Kayak dari sifat nih Bi, kayak terlalu bawel, terlalu childish. Jujur gue nggak tahu deh. Apa ya? Mirip kayak tadi ke jawaban gue yang tadi ya. Tipe gue tuh ya, I'll know it when I see it. Iya. Jadi gue nggak bisa bilang juga kayak. Mungkin kadang gue nggak suka yang childish, tapi kalau misalnya ada kayak komponen lain yang nge-support bisa aja berubah. Ngerti nggak sih? Jadi gue beda. Kayak nggak jelas. Berarti bener-bener ngelihat orangnya kalau udah cocok ya udah gitu. Boleh menerima apa adanya. Enggak juga sih, berarti enggak dong. Iya, berarti kan jadi kan gue harus nyocok-nyocokin, ngerti nggak sih? Iya, tapi kan pada akhirnya berarti lu menerima apa adanya. Pas misalnya ada kekurangan lu enggak. Iya sih. Ngeliat, Itu jadi itu bagus sih. Iya, harusnya tadi lu cut iya. yang tadi aja itu bagus. Okay. Menerima apa adanya. Biar kelihatannya kelihatannya tuh Nah, udah nih. Sebenarnya dari skripnya udah selesai tapi pertanyaan. Udah selesai. Gue sendiri mau nanya-nanya aja nih. Ntar ya kita mikir pertanyaan. Nah, ini buat pertanyaan terakhir dari gue sendiri nih. Visi lo abis kuliah tuh ngapain sih? Pasti adalah bayangan, gak mungkin gak kepikiran sama sekali gitu. Gue liat kamera ya. Sini. Sini. Nih, salah. situ kamera. Malu. Iya, kan gue berarti lulus nanti di Brisbane. Iya. Ini visi setelah kuliah banget ya, persis setelah kuliah.
ya gue paling mau nyari kerja di Brisbane dulu sih gitu. Jadi gue nggak langsung pulang gitu. Rencananya gitu. Pengen nyoba kerja di sana. Rencananya dulu, gitu. rencananya. Tapi nggak ada yang tahu ya pada Itu saat pasti nggak ada yang tahu. Cuman nanti tiba-tiba ada jodoh yang nunggu di aduh. Jakarta gitu nggak ada. Atau tiba-tiba ada kerjaan yang lebih Berarti ada bagus calon gitu. nih kayak nih. Enggak. Oh, nggak ada. Gue jujur kaget nggak ada pertanyaan terkait itu loh. Jadi alhamdulillah gitu. Ya, ntar terlalu ini ya guys, terlalu buka. Iya. Kan private, kita menjaga keprivasinya. Kita buka. Hostnya keren sedikit nih, aja dia ya. nge-respect privacy Respect gue. dong. Nah, udah sih itu pertanyaan-pertanyaan dari gue sendiri udah kejawab juga kan. Nah, kita udah di penghujung acara nih, acaranya udah selesai, podcastnya udah selesai. Nah, coba Kak Salva ngasih kesan-pesan dong buat Glory Stream kata-kata terakhir gitu. Iya, jadi buat teman-teman yang udah ngerjain Glory Streams dari awal ini semangat terus. Mudah-mudahan kedepannya sukses selalu. Mudah-mudahan viewersnya nambah-nambah terus ya. Amin. Support Glory Stream guys. Mudah-mudahan suatu hari ngalahin Om Deddy Corbuzier. Amin. Wah keren banget, jangan doang. Gak apa-apa? Oh, gak boleh ya? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih. Gak- Cuman kan dia kayak gak bakal nonton juga. Nggak bakal Iya, nonton. dia kayak apa sih ini siapa gitu. yang bukan? Ntar ya kita coba siapa tahu dilihat gitu kan. Ya udah. Makasih banget Kak Salva udah hadir hari ini. Dan makasih semua yang udah nonton. See you guys in the next episode. Bye bye. Thank you.